Bab 1148. Kekuatan nomor 1. Melihat orang itu datang. Ekspresi Ricky Duan sedikit berubah. Alisnya tiba-tiba terangkat. Dan dia berkata dengan tidak senang, "Higeon Duan. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini?" Wajah Ricky Duan penuh amarah. Ruangan kecil ini terletak di pojok istana. Tidak terlalu baik. Namun rumah kecil ini merupakan kawasan terlarang milik Ricky Duan. Dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali dia dan Grania Duan. Karena disinilah tempat tinggalnya dan mendiang istrinya. Dan juga tempat lahirnya Grania Duan. Meski istri tercintanya telah meninggal dunia selama bertahun-tahun. Namun tempat ini membawa keindahan yang membekas dalam ingatannya. Sehingga tentu saja orang luar tidak boleh masuk. Kaisar Duan memiliki 5 orang putra. Ricky Duan anak kedua. Dan Higeon Duan adalah anak kelima. Mereka memilih selisih umur 2 tahun. Dan level seni bela diri mereka hanya selisih sedikit. Namun banyak orang yang percaya bahwa bakat bela diri Ricky Duan lebih kuat dari Higeon Duan. Apalagi Ricky Duan 2 tahun lebih tua dari Higeon Duan. Faktanya 5 tahun lalu, keduanya berada di tingkat yang sama. Saat itu, Higeon Duan adalah ahli bela diri paling berbakat di keluarga kekaisaran. Tapi 2 tahun lalu Ricky Duan berhasil menerobos alam dewa tahap akhir dan melampaui Ricky Duan. Namun dalam keluarga kekaisaran, segala sesuatu ditentukan oleh kekuatan. Di kalangan pangeran tidak ada perbedaan antara tua dan muda. Yang ada hanya kuat dan lemah. Saudara Ricky, bukankah kamu terlalu pelit? Higeon Duan berkata sambil tersenyum, "Ini hanya sebuah rumah kecil. Jika kamu mau, aku dapat memberimu rumah yang lebih baik dan lebih besar." "Keluar!" Ricky Duan berteriak. "Tempat ini adalah area terlarangnya. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk tanpa izinnya. Bahkan Higeon Duan." Di kedalaman mata Higeon Duan, cahaya dingin melintas. Tapi dia masih tersenyum. Dia melihat sekeliling. Dan berkata sambil tersenyum kepada 2 pengikut di belakangnya, "Rumah kecil ini agak kecil. Tapi memiliki feng shui yang bagus. Aku sangat menyukainya. Yang mulia kelima, karena kamu menyukainya, bagaimana kalau menyuruh yang mulia kedua memberikannya kepadamu?" Seorang pengikut di belakang Ricky Duan berkata, "Aku tidak merampas barang orang lain. Bagaimana aku membiarkan kakak kedua memberikan tempat ini kepadaku?" Higeon Duan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu matanya tiba-tiba tertuju pada Grania Duan. "Grania Duan. Pangeran Keliam juga menyukai tempat ini. Tetapi dia tidak ingin bersaing dengan pangeran kedua. Apa yang harus aku lakukan?" Meskipun Grania Duan adalah putri dari Ricky Duan, namun sejak kecil ia sudah lemah dan sakit-sakitan serta belum pernah berlatih ilmu bela diri. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah kecil ini. Bahkan dia hanya pernah melihat Higeon Duan beberapa kali. Pada saat ini, Higeon Duan tiba-tiba menatapnya. Dia tiba-tiba merasa sedikit gugup. Tanpa sadar meraih tangan Ricky Duan dan berkata dengan gugup, "Kamu bilang tidak ingin bersaing dengan ayahku. Kalau begitu, mengapa bertanya padaku lagi?" Higeon Duan. Ekspresi wajah Ricky Duan benar-benar gelap. Dan aura yang samar terpancar darinya. Mata merahnya tertuju pada Higeon Duan. Dan berkata dengan tajam, "Segera keluar dari sini. Atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Higeon Duan tampak tidak takut dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin tempat ini akan menjadi milikku nanti." Setelah mengatakan itu, dia membawa 2 pengikutnya dan berbalik untuk pergi. Hahaha. Tawa nakal terdengar dari mulut Higeon Duan. Melihat sosoknya yang pergi, mata Ricky Duan dipenuhi amarah. Sejak kecil, dia dan Higeon Duan sudah tidak cocok satu sama lain. Mereka biasanya bertengkar secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Namun tidak seperti saat ini. Higeon Duan berani memprovokasi dia. Ini membuatnya merasa sedikit tidak biasa. Kini, dia telah ditetapkan sebagai pewaris keluarga kekaisaran. Logikanya Higeon Duan sudah kalah kualifikasi untuk bersaing dengannya. Tapi, mengapa Higeon Duan tiba-tiba menjadi kurang ajar lagi? "Ayah,
Grania Duan tampak gugup dan memegang erat tangan ayahnya. Dengan sedikit kekhawatiran di matanya, kemarahan Ricky Duan dengan cepat mereda. Ketika dia melihat putrinya, senyumannya yang biasa kembali muncul di wajahnya. Ayah baik-baik saja. Peng. Pada saat ini, bel keluarga kekaisaran tiba-tiba berbunyi. Apa yang terjadi? Ekspresi Ricky Duan tiba-tiba berubah. Di dalam keluarga kerajaan Duan, bunyi lonceng merupakan pengingat bahwa Kaisar Duan akan mengadakan pertemuan darurat. Dengan kekuatan dan status keluarga kekaisaran saat ini, bel sudah bertahun-tahun tidak berbunyi. Terakhir kali bel berbunyi adalah 2 tahun lalu, ketika ia menerobos tahap akhir alam dewa. Ayah cepat pergi. Kakek seharusnya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan, desak Grania Duan. Baik. Ricky Duan tidak berani menunda dan segera berbalik dan pergi. Namun begitu dia keluar rumah, tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Dia menghentakkan kakinya dan memerintahkan pelayan yang ingin mengikutinya, "Kamu tetap di sini untuk melindungi nona muda." Ya, pengiringnya adalah seorang lelaki tua di alam dewa tahap akhir, yang biasanya mengikuti Ricky Duan. Namun kini dia diatur oleh Ricky Duan untuk berada di sisi Grania Duan. Hal ini membuat lelaki tua itu merasa sedikit tidak biasa. "Ayah, kamu harus kembali dengan selamat." Melihat sosok ayahnya yang pergi, Grania Duan tiba-tiba merasa khawatir dan diam-diam berdoa di dalam hatinya. Di istana kekaisaran Duan, terdapat ruang konferensi bangunan bergaya kuno yang mewah. Saat ini, kursi diisi oleh keturunan langsung keluarga kekaisaran. Kaisar Duan duduk di atas, dengan 5 pangeran dan pejabat keluarga kekaisaran lainnya di bawah. Ricky Duan duduk di posisi pertama di sebelah kiri Kaisar Duan. Dan yang mengejutkannya adalah Higeon Duan justru duduk di posisi pertama di sebelah kanan Kaisar Duan. Ricky adalah pewaris keluarga kekaisaran. Duduk di posisi ini dibenarkan. Tapi kualifikasi apa yang dimiliki Higeon Duan untuk duduk di sisi kanan Kaisar Duan? Dahulu jabatan ini ditempati oleh sesepuh alam dewa tahap akhir dari keluarga kekaisaran. Kini, sesepuh tahap akhir di alam dewa berada di samping Higeon Duan. Meski hanya sebuah kursi sederhana, namun mengejutkan banyak orang. Ketika Ricky Duan memandang Higeon Duan juga sedang menatapnya. Dan ada lengkungan lucu di sudut mulutnya, seolah mengejeknya. "Yang mulia, semuanya ada di sini." Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga kerajaan Duan tiba-tiba berbicara. Kaisar Duan mengangguk sedikit, menatap semua orang, dan berkata dengan keras, "Hari ini ada 2 hal penting yang perlu dikatakan." Mendengar ini semua orang terdiam, dan tidak ada keterkejutan di hati mereka. 2 peristiwa besar yang bisa dibicarakan Kaisar Duan dalam pertemuan darurat pasti tidak sederhana. Mari kita bicarakan hal penting pertama dulu. Tadi pagi, Pangeran kelima Higeon Duan akhirnya berhasil menembus alam dewa tahap akhir. Sejak saat itu, kekuatan keluarga kekaisaran kita membaik lagi. Begitu Kaisar Duan mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang. Hati Ricky Duan terguncang. Dia tahu betul apa yang akan terjadi setelah Ricky Duan menerobos alam dewa. Sebelumnya, dia adalah jenius bela diri nomor 1 di keluarga kekaisaran. Kini Higeon Duan yang 2 tahun lebih muda darinya telah menembus alam dewa tahap akhir dan memiliki kekuatan yang sama dengannya. Dengan kata lain, mulai saat ini Higeon Duan adalah jenius bela diri nomor 1 di keluarga kekaisaran. Bersambung. Bab 1149. Aku tidak setuju. Selamat kepada Pangeran kelima. Selamat kepada Pangeran kelima. Di ruang konferensi, semua orang memberi selamat. Higeon Duan memiliki senyuman cerah di wajahnya. Berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Aku harap kalian semua bisa memberiku lebih banyak nasihat di masa depan." Saat itulah semua orang akhirnya paham kenapa Higeon Duan bisa duduk di sebelah kanan Kaisar Duan. Ternyata dia sudah menembus tahap akhir alam dewa. Kakak kedua,
Tolong beri aku lebih banyak masukan ke depan. Higeon Duan akhirnya menatap Ricky Duan dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, selamat, kata Ricky Duan. Tidak peduli betapa enggannya dia. Dia harus mengakui bahwa bakat seni bela diri Higeon Duan telah melampaui dirinya. Perbedaan 2 tahun antara mereka dan dia berada di alam yang sama telah menunjukkan siapa jenius bela diri nomor 1 dari keluarga Kekaisaran Duan. Ricky Duan memahami kebenaran ini. Dan seluruh keluarga Kekaisaran Duan secara otomatis juga memahami kebenaran ini. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Ricky Duan. Semula Ricky Duan ditetapkan sebagai pewaris tahta yang memantapkan statusnya di keluarga Kekaisaran. Namun kini, statusnya sepertinya terguncang. Mereka yang telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga Kekaisaran dapat mengajukan permintaan kepada Kaisar. Dan Kaisar pasti akan menyetujuinya. Kaisar Duan memandang Higeon Duan dengan wajah puas. Ayah, Higeon bisa menerobos alam dewa tahap akhir berkat budidayamu. Bagaimana bisa dianggap sebagai kontribusi besar bagi keluarga Kekaisaran? Higeon tidak berani bertanya untuk itu. Higeon Duan dengan cepat berdiri dan berkata, dengan mengandalkan bakat seni bela diri dan kerja keras sendiri, berhasil menembus alam dewa tahap akhir. Bahkan jika keluarga Kekaisaran sepenuhnya mengembangkan. Lalu bagaimana? Kaisar Duan berkata dengan lantang, sebagai seorang pangeran. Menembus alam dewa tahap akhir adalah suatu pahala yang besar. Jika kamu memiliki permintaan, katakan saja padaku. Mendengar perkataan Kaisar Duan, Higeon Duan tiba-tiba melirik ke arah Ricky Duan. Cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Lalu dia berkata, kalau begitu, maka aku akan mengajukan permintaan. Ayah, bisakah kamu memberiku rumah kecil di sudut timur istana Kekaisaran? Begitu Higeon Duan mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Ricky Duan tiba-tiba berubah. Dan kemarahan yang hebat muncul. Kaisar Duan mengangkat alisnya dan menatap Ricky Duan. Ricky Duan menyadari bahwa emosinya tidak terkendali. Dan dengan cepat menahan amarahnya. Mengepalkan tangannya dengan erat. Ketika dia melihat ke arah Higeon Duan, matanya penuh kedinginan. Dia akhirnya mengerti mengapa Higeon Duan tiba-tiba berani memprovokasi dia. Dan apa yang dia katakan tadi di rumah kecil itu. Rumah kecil di sudut timur laut istana Kekaisaran adalah tempat tinggalnya dan mendiang istrinya. Permintaanmu hanya untuk rumah kecil. Kaisar Duan tampak bingung. Lalu berkata, jika aku tidak salah, rumah kecil di sudut timur laut istana Kekaisaran adalah tempat tinggal Ricky. Bukan, Higeon Duan mengangguk. Dan berkata dengan wajah serius, aku melihat rumah kecil itu. Dan kakak kedua sudah bertahun-tahun tidak tinggal di sana. Meskipun rumah kecilnya kecil, namun sangat terpencil dan dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Karena kakak kedua sudah lama tidak tinggal di sana. Lebih baik berikan tempat ini kepadaku. Agar aku bisa menggunakan tempat ini. Dan lebih nyaman berlatih ilmu bela diri. Aku tidak tahu apakah kakak kedua, kamu bersedia menyerahkan rumah kecil kosong ini kepadaku. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Ricky Duan. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Mereka tidak tahu apakah Kaisar Duan mengetahuinya. Tapi mereka tahu betul betapa pentingnya rumah kecil itu bagi Ricky Duan. Sejak kematian istri Ricky Duan, rumah kecil itu telah menjadi kawasan terlarang pribadi Ricky Duan. Dan tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Selama bertahun-tahun, rumah kecil itu kosong. Tetapi setiap hari Ricky Duan akan datang dan membersihkan rumah itu sendiri. 3 hari yang lalu, setelah membawa Jerry Yang, dia menempatkan Jerry Yang Chen di rumah kecil tersebut. Dari sini terlihat betapa tingginya status Jerry Yang di hati Ricky Duan. Itu hanya rumah kecil yang menganggur. Kenapa tidak boleh? Sebelum Ricky Duan dapat berbicara, Kaisar Duan berkata, aku setuju. Mulai sekarang, rumah kecil di sudut timur laut akan menjadi milikmu. Tapi rumah kecil tidak bisa dianggap sebagai hadiah untukmu. Kaisar Duan terdiam, dan berkata,
bawakan pil pelatih tubuh untukku. Dengan perintah, kepala pelayan tua itu segera membawa botol kaca. Beri aku pilnya. Setelah kata-kata Kaisar Duan selesai, pengurus rumah tangga menyerahkan berisi pil pelatih tubuh kepada Higeon Duan. Ayah, kamu telah membayar mahal untuk mendapatkannya. Dan kamu baru mendapatkan satu bauh saja. Itu juga akan sangat membantumu. Bagaimana aku bisa menerimanya? Higeon Duan tampak ketakutan. Segera berlutut di lantai dan berkata dengan keras, Ayah, pil pelatih tubuh begitu berharga. Ambil kembali hadiahnya. Berdiri, teriak Kaisar Duan. Tiba-tiba kekuatan lembut menyelimuti Higeon Duan. Dalam keterkejutan semua orang, Higeon Duan terseret oleh kekuatan yang menakutkan ini. Untuk sesaat, ketika semua orang memandang Kaisar Duan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tampaknya kekuatan Kaisar Duan telah meningkat lagi. Ayah, Higeon Duan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi disela oleh Kaisar Duan, karena Kaisar ini menghadiahimu pil pelatih tubuh. Tentu saja aku tidak akan mengambilnya kembali. Bagiku pil ini tidak terlalu berguna. Sekarang kamu baru saja menembus alam dewa tahap akhir. Setelah meminum pil ini, akan sangat membantumu. Higeon Duan berkata cepat, terima kasih. Ayah. Oke. Kaisar Duan sedang dalam suasana hati yang baik. Dan orang lain mengetahui hal tersebut. Satu persatu berkata, kebaktian pangeran kelima patut dipuji. Pantas menjadi pangeran di keluarga kekaisaran aku. Sangat berbakat dalam seni bela diri dan tahu bagaimana berbakti. Apakah ada seorang jenius seni bela diri seperti Pangeran Higeon? Kebangkitan keluarga kekaisaran sudah dekat. Semua orang berbicara satu demi satu. Ayah, aku tidak setuju. Tepat ketika semua orang berbicara satu demi satu, mengungkapkan keunggulan Higeon Duan, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh ruang konferensi. Riki Duan dengan mata merah, mengertakkan gigi dan berkata, Ayah, rumah tua di sudut timur laut adalah tempat tinggalku dan Naima. Meskipun tidak ditempati, aku membersihkannya sendiri setiap hari. Di taman desa kecil itu, ada kenangan indahku dan Naima. Aku tidak bisa menyerahkannya kepada siapapun. Bersambung.